Penurunan harga gas alam dalam 2 hari beruntun berhenti ketika Uni Eropa masih kebingungan bagaimana cara membayar gas Rusia untuk mengamankan pasokan. Harga benchmark berjangka Belanda bulan depan bertahan 1,4%, lebih tinggi pada 94,18 euro per megawatt jam, setelah berfluktuasi antara keuntungan dan kerugian yang lebih besar pada hari sebelumnya. Hal serupa juga terjadi di Inggris dengan kenaikan 7,5%. Sinyal campuran telah muncul dari Brussels dalam beberapa hari terakhir karena masalah pembayaran. Rusia, penyedia terbesar gas Uni Eropa, telah menuntut agar pasokan dibeli dalam rubel melalui sistem yang memungkinkan mata uang dikonversi dari euro atau dolar. Tetapi perusahaan-perusahaan Eropa khawatir bahwa hal itu mungkin melanggar sanksi yang dikenakan pada Rusia. Setelah invasinya ke Ukraina, Uni Eropa telah mengeluarkan 2 panduan tentang masalah ini, salah satunya meninggalkan ruang untuk interpretasi. Untuk saat ini, beberapa raksasa gas termasuk Eni SPA Italia dan Uniper SE Jerman berharap dapat terus membeli dari Rusia. Sementara itu, Komisi Eropa sejauh ini belum mengeluarkan apapun secara tertulis yang secara eksplisit mencegah perusahaan membayar Gazprom PLC Rusia dengan cara yang dianggap memuaskan oleh perusahaan. Tetapi juru bicara Komisi Erik Mamer pada hari Selasa mengatakan membuka rekening dalam rubel akan melampaui rekomendasi Uni Eropa. Sementara itu, tagihan untuk bahan bakar Rusia akan segera jatuh tempo. Eni berencana untuk membuka rekening dalam rubel dan euro dan dengan Gazprom Bank, sehingga dapat melakukan pembayaran tepat waktu bulan ini dan menghindari resiko tersendatnya pasokan gas, menurut sumber terdekat perusahaan. Uniper akan membayar gas dalam euro ke rekening Gazprom Bank untuk memastikan pemenuhan kontrak tepat waktu di pihak perusahaan seperti disampaikan seorang juru bicara pada hari Selasa. Utilitas itu mengatakan tetap berkomunikasi dengan pemerintah Jerman mengenai prosedur pembayaran. Uni Eropa mau berhenti gunakan gas dari Rusia. Uni Eropa telah mengungkapkan rencananya berhenti menggunakan gas dari Rusia. Uni Eropa sudah menyiapkan strateginya untuk melepas ketergantungan energi tersebut, salah satunya dengan penggunaan energi hijau. Diberitakan BBC, Rusia masuk 40% gas alam ke Uni Eropa dan 27% minyak impornya. Uni Eropa mengirim negara itu sekitar 400 miliar per tahun sebagai imbalannya. Sekarang Uni Eropa berencana untuk mempercepat peralihannya ke energi hijau, namun mereka juga harus berinvestasi dalam jaringan pipa di negara lain. Untuk mengurangi impor pasokan energi Rusia hingga 2/3 pada tahun 2022, Uni Eropa menerapkan strategi Repower EU yang telah diumumkan pada bulan Maret. Meningkatnya biaya energi juga menjadi faktor tekanan keuangan pada konsumen dan bisnis di Eropa yang saat ini menghadapi tagihan yang lebih tinggi. Rencana yang telah terlampir di proposal itu turut diperbarui yang tidak hanya memaparkan bagaimana Uni Eropa untuk menegosiasikan krisis gas langsung, tetapi juga memenuhi janji untuk sepenuhnya menghentikan energi Rusia pada tahun 2030. Strategi ini berfokus pada 3 bidang topik utama, yaitu meningkatkan efisiensi energi, memperluas penggunaan energi terbarukan, dan mengamankan pemasok minyak dan gas non-Rusia. Kami membawa ambisi kami ke tingkat yang lebih tinggi lagi, kata Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen saat mempresentasikan pembaruan tersebut pada briefing di Brussels, Belgia, sebagaimana yang dikutip dari BBC pada Kamis 19 Mei. Wakil PM Rusia, klien asing, Gazprom Export, buka rekening bank rubel untuk bayar gas Rusia. Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Valentinovich Novak mengungkapkan sekitar setengah dari 54 klien asing Gazprom Ekspor membuka rekening bank rubel untuk membayar gas Rusia. Ada 54 perusahaan termasuk perusahaan besar, menengah, dan kecil yang memiliki kontrak dengan Gazprom Ekspor, tutur Novak. Berbicara selama konferensi maraton pendidikan di New Horizon, mantan Menteri Energi Rusia antara 2012 dan 2020 itu menambahkan sekitar setengah dari klien telah membuka rekening. Dilansir, tas rekening itu terdiri dari 1 dalam mata uang asing dan 1 dalam rubel, di mana mata uang asing kemudian dikonversi ke rubel untuk pembayaran. Sekitar setengah dari 54 klien asing Gazprom Ekspor membuka rekening bank rubel untuk membayar gas Rusia. Daftar final pembeli gas Rusia yang telah setuju untuk beralih ke pembayaran rubel akan dirilis dalam beberapa hari ke depan. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret pada 31 Maret menyetujui rencana pembayaran gas uang untuk rubel baru untuk membeli dari negara-negara yang tidak bersahabat. Sekarang mereka harus mentransfer mata uang asing ke Gazprom Bank yang akan membeli rubel di pasar dan mentransfer mata uang Rusia ke rekening rubel khusus importir. Pembukaan rekening apakah langgar sanksi UE? Dikutip Reuters, Uni Eropa telah membagikan 2 pedoman tertulis kepada negara-negara anggotanya, tetapi tidak secara eksplisit mengatakan pembukaan rekening rubel akan melanggar sanksi UE terhadap Rusia. Beberapa perusahaan Eropa berjuang untuk dapat membuka rekening di Rusia. Pembayaran gas di bawah kontrak utama jatuh tempo dan ada informasi bahwa beberapa perusahaan besar sudah membuka rekening, membayar tagihan gas, dan siap membayar tepat waktu. Imbuh Novak. Dalam beberapa hari ke depan, kita akan melihat daftar terakhir siapa yang dibayar dalam rubel dan siapa yang ditolak.
kata Novak dalam sebuah forum pada Kamis 19 Mei kemarin. Perusahaan-perusahaan ini memiliki tenggat waktu pembayaran untuk pengiriman gas April pada hari ini 20 Mei 2022. Harga minyak berbalik arah menjadi menetap di wilayah positif pada akhir perdagangan Senin 2 Mei atau Selasa pagi waktu Indonesia Barat di tengah rally di pasar minyak diesel dan kekhawatiran bahwa pasokan mungkin dibatasi oleh potensi larangan Uni Eropa terhadap minyak mentah Rusia. Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Juli naik 44 sen atau 0,4% menjadi menetap di 107,58 dolar AS per barel di London IC. Futures ex-cut minyak mentah berjangka West Texas Intermediate untuk pengiriman Juni bertambah 48 sen atau 0,5% menjadi ditutup di 105,17 dolar AS per barel di New York menggantil ex-cut. Di hasil berjangka terus menguat. Setelah beralih ke kontrak Juni pada Senin 2 Mei, melonjak 5,0% menjadi 4,0172 dolar AS per galon. Karena rendahnya pasokan persediaan secara global memberikan tekanan pada harga WTI dan Brent. Kedua acuan turun lebih dari 2,00 dolar AS di awal sesi di tengah berita bahwa Komisi Eropa dapat menghindarkan Hungaria dan Slovakia dari embargo minyak Rusia saat bersiap untuk menyelesaikan sanksi berikutnya terhadap Rusia pada Selasa waktu setempat. Harga minyak telah melihat hari-hari keuntungan dan kerugian bergantian hampir seperti jarum jam karena faktor-faktor yang berpengaruh membatalkan satu sama lain. Karsten Firth, analis energi di Commerzbank Research, mengatakan dalam sebuah catatan pada Senin 2 Mei, kekhawatiran atas risiko pasokan terus berperan karena Uni Eropa tampaknya bergerak menuju embargo minyak terhadap Rusia. Katanya, Uni Eropa cenderung melarang impor minyak Rusia pada akhir tahun menurut dua diplomat Uni Eropa. Setelah pembicaraan antara Komisi Eropa dan negara-negara anggota Uni Eropa selama akhir pekan, Hungaria tidak akan memilih tindakan apapun yang disiapkan oleh Uni Eropa yang dapat membahayakan keamanan pasokan minyak atau gasnya. Kata Menteri Luar Negeri Peter Szijjarto menegaskan kembali posisi negara itu pada Senin 2 Mei 2022 kepada televisi RTL.